Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah penggunaan larutan soda pada pembuatan kertas daluang. Kertas daluang yang dibuat dengan menggunakan larutan soda, dalam hal ini adalah larutan soda as dan kaustik soda pada proses pemasakan kulit kayu. Pada tahun 2012 sudah diuji di Balai Besar Pulp dan Kertas yang beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot nomor 132 Bandung. Laporan hasil uji dari Balai Besar Pulp dan Kertas dikeluarkan pada tanggal 17 Februari tahun 2012 dengan nomor laporan hasil uji atau LHU 12111. Berdasar laporan tersebut, dapat dinyatakan bahwa kertas daluang yang dibuat dengan menggunakan larutan soda adalah kertas daluang yang sudah berkategori permanency paper. Adapun parameter hasil ujinya adalah pH atau zat keasaman yaitu 6,82, kemudian jenis serat adalah softwood, panjang serat 3,575 mm, penetrasi minyak IGT bagian atas kertas adalah 50,2 di bagian atas kertas dan di bagian bawah kertas adalah 77,5. Kemudian daya serap air atau COP 60 bagian atas kertas adalah 150 dan bagian bawah kertas adalah 193,1, serta ketahanan lipat searah serat 4246 dan ketahanan lipat silang serat adalah 496. Seluruh uji parameter tersebut didasarkan pada metode yang memenuhi Kaidah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dalam rangka perlindungan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pembuatan kertas daluang dengan menggunakan larutan soda didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendapatkan surat pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000152963. Adapun untuk pemanfaatan cara pembuatannya sepenuhnya dihibahkan kepada masyarakat umum tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Untuk membuat kertas daluang yang bagus, dipilih dan ditebang batang pohon daluang yang berumur sekira 1,5 tahun dengan maksud agar kulit kayunya sudah cukup tebal dan memudahkan ketika proses penumbukannya. Karena jika usia pohon lebih tua, maka kulit kayunya akan lebih alot sehingga cukup merepotkan pada proses penumbukan kulit kayu tersebut. Setelah itu, batang pohon daluang dipotong sesuai keperluan untuk memudahkan proses selanjutnya. Setelah didapatkan sejumlah bahan baku yang diperlukan, kulit ari yang terdapat pada batang pohon daluang dibuang dengan menggunakan pisau pengupas kentang. Pisau pengupas kentang yang digunakan adalah pisau seperti ini dan dapat dibeli dengan mudah di toko peralatan rumah tangga dengan harga yang relatif lebih murah. Terdapat juga pisau pengupas kentang seperti pada slide ini, namun harganya relatif lebih mahal dan ketersediaannya tidak terdapat di setiap toko peralatan rumah tangga. Untuk memudahkan, dapat juga menggunakan pisau dapur atau pisau cutter. Pengukuran pH pada kulit kayu pohon daluang setelah proses pembuangan kulit ari, pada bagian dalamnya diukur dan menunjukkan pH di angka kisaran 6, yang berarti bahwa bahan baku pembuatan daluang tersebut masih bersifat asam.
Selanjutnya adalah membuat sayatan di sepanjang batang kulit kayu untuk memudahkan proses pengelupasan. Proses pengelupasan kulit kayu akan mudah dilakukan jika prosesnya tidak lama dari proses penebangan batang pohon tersebut. Sebaliknya akan lebih susah jika dilakukan setelah beberapa hari atau di atas minggu setelah penebangan batang pohon. Berikut ini adalah tampak lembaran kulit kayu pohon daluang yang siap diolah dengan cara pemasakan atau perendaman dengan menggunakan larutan soda. Larutan soda dimaksud dibuat dari dua bahan utama, yaitu soda as dan kaustik soda, dengan takaran setengah kilogram soda as dan setengah kilogram kaustik soda yang dilarutkan ke dalam air panas. Pada tahap ini harus dilakukan secara hati-hati karena ketika memasukkan bahan kaustik soda ke dalam air panas akan menimbulkan uap dan cipratan air panas. Setelah tersedia larutan soda yang disimpan dalam kontainer plastik, bahan baku kulit kayu pohon daluang direndam sekurangnya 24 jam sampai maksimal 36 jam dalam kondisi tertutup. Kemudian larutan soda dibuang dan kulit kayu direndam kembali dengan menggunakan air bersih yang diganti setiap 12 jam sampai sekira 8 kali penggantian dengan kontainer selalu tertutup agar kebersihannya selalu terjaga. Setelah pengukuran pH berada di antara 7,5 sampai 8,5, proses perendaman dihentikan dan didapatkan bahan kulit kayu pembuatan daluang yang sudah dapat dinyatakan bebas dari unsur asam. Berikutnya adalah persiapan penumbukan kulit kayu. Sedikitnya diperlukan 2 helai kulit kayu atau dapat juga lebih sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan panjang kertas daluang yang ingin dihasilkan. Panjang ukuran kulit kayu dibuat sama dan kedua permukaannya dibersihkan dari kotoran agar didapatkan bahan kulit kayu pembuatan kertas daluang yang benar-benar bersih dari kotoran. Dalam proses penumbukan, terdapat 3 tahap yang dilakukan. Tahap pertama adalah menumbuk helai demi helai kulit kayu dan menyusun 2 helai kulit kayu atau lebih sesuai keperluan panjang kertas daluang yang diinginkan. Penumbukan kulit kayu kali ini dilakukan di atas papan besi berlapis plastik agar tidak menimbulkan karat besi pada lembaran kulit kayu yang sedang ditumbuk. Penumbukan kulit kayu dilakukan dengan cara menjatuhkan alat tumbuk secara vertikal dengan beban tumbuk yang sama agar mendapatkan pelebaran kulit kayu yang seimbang. Kulit kayu hasil tumbuk diletakkan dalam satu susunan dengan bagian perut kulit kayu pertama dan bagian perut kulit kayu terakhir berada di bagian sisi luar. Penyemprotan dengan air bertujuan untuk memudahkan menempelnya kulit kayu yang satu dengan kulit kayu yang lainnya. Penumbukan kulit kayu dilakukan secara berulang sesuai dengan jumlah kulit kayu yang digunakan dalam pembuatan kertas daluang. Penumbukan kulit kayu dilakukan dengan seksama dan dengan beban tumbuk dipertahankan tetap sama. Lembaran kulit kayu hasil tumbuk yang kedua ditempelkan pada lembaran kulit kayu yang pertama dengan susunan yang sama. Adapun lembaran kulit kayu ketiga ditempelkan pada lembaran kulit kayu yang kedua dengan bagian perut menghadap ke atas. Demikian juga dengan lembaran kulit kayu yang keempat ditempelkan pada kulit kayu ketiga
dengan bagian perut menghadap ke atas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan susunan kulit kayu dengan kedua permukaannya berupa bagian perut yang lebih halus. Pada kesempatan pembuatan kertas daluang kali ini digunakan 4 helai kulit kayu untuk menghasilkan kertas daluang dengan panjang sekira 120 cm. Berikut adalah tampak 4 helai kulit kayu yang sudah menjadi satu susunan kulit kayu yang siap untuk ditumbuk pada proses berikutnya. Tahap kedua penumbukan adalah meletakkan setengah bagian lebar susunan kulit kayu di atas papan tumbuk dan ditumbuk sampai lebarnya mencapai 2 kali pelebaran dari lebar semula. Demikian juga dengan setengah bagian kulit kayu berikutnya diletakkan di atas papan tumbuk dan ditumbuk dengan cara yang sama juga sampai lebarnya mencapai pelebaran 2 kali dari lebar semula. Dilakukan penyemprotan air secara merata untuk memudahkan penumbukan seperempat demi seperempat bagian kulit kayu berikutnya. Pertama adalah meletakkan seperempat bagian lebar kulit kayu dan ditumbuk sampai lebarnya mencapai 2 kali pelebaran dari lebar semula. Hal ini dilakukan secara berulang sampai keseluruhan seperempat bagian lainnya mencapai 2 kali pelebaran kulit kayu yang sama. Penyemprotan air pada proses penumbukan dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pelebaran kulit kayu seperti pada contoh penumbukan berikut ini. Setelah setiap seperempat bagian kulit kayu ditumbuk dan lebarnya mencapai 2 kali pelebaran dari lebar semula, maka akan didapatkan 8 kali pelebaran kulit kayu dari susunan 4 helai kulit kayu pada awal disatukannya. Dan inilah tampak serat kulit kayu setelah 8 kali pelebaran dimaksud. Selanjutnya dilakukan penyemprotan dengan air secukupnya dan disimpan di kontainer plastik yang tertutup selama 1 malam untuk proses fermentasi
dengan tujuan agar serat kulit kayunya menjadi lebih lembut dan memudahkan pelebaran pada tahap penumbukan berikutnya. Setelah fermentasi 1 malam, proses penumbukan ketiga dimulai dengan menyemprotkan air di kedua permukaan kulit kayu. Kemudian kulit kayu tersebut digulung dengan menggunakan paralon, atau dapat juga menggunakan batang kayu pohon daluang untuk memudahkan dalam proses penumbukannya. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah meletakkan 1/16 bagian demi 1/16 bagian dari lebar susunan kulit kayu di atas papan tumbuk dan ditumbuk sampai lebarnya mencapai 2 kali pelebaran dari lebar kulit kayu semula, atau didapatkan ketebalan kulit kayu sesuai dengan perkiraan ketebalan kertas daluang yang dikehendaki. Lembaran kulit kayu tersebut kemudian ditempelkan di papan penjemur yang terbuat dari multiplek yang dilapisi plastik dan kain katun. Dengan terlebih dahulu, permukaan kain katun tersebut dibasahi dengan air agar kulit kayu hasil tumbuk dapat menempel dengan baik. Kulit kayu tersebut diratakan secara perlahan dengan menggunakan tangan dan tanpa tekanan yang berlebih. Pada tahap ini dapat juga dilakukan dengan cara menempelkan kulit kayu hasil fermentasi dengan ukuran lebar setengahnya dari lebar papan tumbuk, dan dilakukan penumbukan sampai menghasilkan 2 kali pelebaran dari lebar semula. Hal ini terus dilakukan secara berulang sampai keseluruhan bagian kulit kayu selesai ditumbuk dan mencapai panjang yang sesuai dengan panjang kertas daluang yang direncanakan. Tahap berikutnya adalah proses pengeringan. Kulit kayu yang menempel di papan penjemur dijemur di sinar matahari sampai setengah kering dan kemudian diangin-angin sampai kering sehingga menjadi kertas daluang. Ketika musim penghujan, proses pengeringan dapat dilakukan di dalam ruangan yang biasanya memakan waktu sampai 3 hari 3 malam. Kertas daluang yang sudah kering kemudian dilepas dari papan penjemur dengan perlahan agar lembarannya tidak menjadi koyak atau kusut. Kertas daluang yang sudah kering, kedua permukaan kertasnya digosok dengan menggunakan tulang pelipat. Secara tradisional, biasa menggunakan tempurung kelapa atau kulit kerang laut. Adapun tujuannya adalah agar kedua permukaan kertas daluang tersebut menjadi halus dan ketika dilakukan penulisan, tintanya tidak belobor. Berikutnya adalah memotong tepian kertas daluang. Namun dapat juga dengan tidak memotong tepian kertas daluang tersebut jika dikehendaki bagian tepinya tidak rata, seperti halnya untuk keperluan media seni rupa. Pada pembuatan kertas daluang kali ini, ukuran jadi kertas daluang yang dikehendaki adalah 55 x 120 cm.
Adapun pemanfaatan kertas daluang gulungan ini diantaranya adalah untuk keperluan penyalinan ulang naskah kuno sebagai media pembelajaran pada mata kuliah kodikologi. Berikut ini adalah tampak daluang gulungan yang siap digunakan untuk media penyalinan atau penyalinan ulang naskah kuno. Salin ulang naskah kuno yang menggunakan media daluang ini diantaranya berupa wayang beber yang diupayakan Ratri Dewi, alumnus STSI Surakarta yang saat ini tinggal di Ponorogo. Juga aktif dalam upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan tradisi pembuatan daluang. Berikutnya adalah kalender Hindu Bali yang diupayakan oleh Anak Agung Ngurah Prabawaredi, penggiat budaya yang tinggal di Denpasar, Bali. Nampak salin ulang teks naskah khutbah Idul Adha yang diupayakan Abdul Majid, seorang guru agama yang tinggal di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada topik diskusi yang lainnya.